Apakah hanya sebatas niat ingin mencari siapakah diri kita, mencari tentang siapakah kita itu titisan siapa, atau kita itu reinkarnasi siapa, atau sebatas itu saja, atau lebih daripada itu. Bagian dari cara kita untuk mengetahui pertanyaan kita mengenai titisan dan reinkarnasi ya. Rahayu, rahayu, rahayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah teman-teman, video kita kali ini kita mau bahas tentang, kan banyak sekali teman-teman yang menanyakan mengenai titisan ya. Jadi bagaimana caranya untuk mengetahui kita itu titisan siapa? Nah di dalam pencarian jati diri kita memang biasanya akan muncul pikiran-pikiran atau muncul pertanyaan-pertanyaan, sebenarnya siapa sih diri kita ini? Atau bahkan dalam perjalanan tertentu ada juga yang ingin tahu siapa sih reinkarnasi yang ada dalam diri kita itu siapa gitu ya. Kita tuh reinkarnasi dari siapa, atau kita itu titisan dari siapa ya kan. Pasti banyak teman-teman juga di luar sana yang menanyakan seperti itu. Dalam pencarian jati diri memang akan selalu muncul hal-hal seperti itu. Nah hal ini harus kita waspadai, karena dalam pencarian hal-hal seperti ini, di dalam perjalanan tuh biasanya akan banyak sekali menemukan godaan dari pertanyaan sendiri, godaan dari lingkungan sekitar yang mengatakan bahwa oh kamu tuh titisan ini, kamu tuh titisan ini, segala macam gitulah. Ini dalam pencarian biasanya ya. Nah dalam pencarian seperti ini kita harus menyadari dulu bahwa niat kita pertama kali untuk menjalani spiritualitas itu, atau istilahnya menambah ilmu atau wawasan kita tentang ilmu tua itu, niatnya apa ya. Apakah hanya sebatas niat ingin mencari siapakah diri kita, mencari tentang siapakah kita itu titisan siapa, atau kita itu reinkarnasi siapa, atau sebatas itu saja, atau lebih daripada itu. Semuanya akan tergantung pada niat awalnya. Dalam pencarian ini nanti kalau niatnya ya benar, jalannya ke depannya tentu akan benar. Kalau niatnya ada sedikit saja yang kurang benar, ya nanti dalam perjalanan pun akan dipertemukan dengan hal-hal yang tidak benar juga. Makanya dari awal kita harus sadari dulu, kita harus mengerti dulu niat dalam perjalanan kita itu apa. Nah, saya juga dulu salah satu orang yang sempat berpikir bahwa siapa sih saya ini, begitu ya. Tapi saya masuk ke dalam sebuah cerita ya. Saya akan ceritakan suatu kisah juga. Ini kisah saya juga ketika saya dalam perjalanan di salah satu gunung, di Gunung Lawu lah ya, di salah satu pertapaan. Nah di sana memang pada saat itu karena banyaknya orang yang mengatakan tentang kita ini siapa, bagaimana, lalu akhirnya muncullah pertanyaan itu, sebenarnya diri kita itu siapa, gitu ya. Nah ini kisah ini juga bagian dari cara kita untuk mengetahui pertanyaan kita mengenai titisan dan reinkarnasi ya. Nah pada saat itu di dalam perjalanan itu, di suatu pertapaan tersebut, saya sedang ngobrol dengan beberapa teman-teman di sana. Saya ngobrol, lalu dalam obrolan yang biasa saja, di sebelah kiri saya ada orang juga yang sedang ngobrol dengan teman-temannya. Jadi saya secara tidak sengaja ngobrol tapi mendengarkan apa yang mereka ceritakan. Jadi di sana ada salah satu orang yang sudah cukup usia mengatakan begini dengan teman-temannya. Itu seolah pengingat buat saya, secara tidak langsung saya mendengarkan, tapi itu seolah mengingat untuk saya pada saat itu. Dia mengatakan begini, kalau saya itu tidak penting tahu siapa diri saya yang sebenarnya. Itu tidak penting. Yang terpenting adalah apa yang saya lakukan untuk orang lain. Yang terpenting adalah manfaat saya hidup ini seperti apa. Yang terpenting itu adalah saya dapat menyelesaikan tugas saya di masa hidup ini, sehingga saya mati nanti itu benar-benar mati dengan tenang. Waduh, itu salah satu ungkapan yang secara tidak sengaja saya dengar, itu seolah langsung mengingatkan saya dengan yang sebenarnya, bahwa yang terpenting adalah bukanlah itu, bukanlah mencari kita itu titisan siapa atau reinkarnasi siapa. Nah memang dalam mencari jawaban tentang reinkarnasi dan titisan siapa ini memang seperti mencari apa ya, ketika dicari akan menjauh, ketika terus dicari tidak akan menemukan jawabannya. Ini anehnya. Sejak saat itu saya melepaskan, sejak saya mendengar
kalimat dari orang tersebut secara tidak sengaja, saya langsung melepaskan, oh benar juga. Benar juga, tidaklah penting untuk mengetahui siapa diri saya atau reinkarnasi siapa atau siapa gitu ya. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita menyelesaikan tugas kita di masa hidup ini. Nah, caranya untuk mencari jawaban tersebut adalah dengan tidak mencarinya. Dengan tidak mencari jawaban dari pertanyaan kita itu tadi. Ketika kita cukup fokus saja untuk memperbaiki diri, fokus untuk membersihkan diri, fokus saja untuk menggali ilmu tuwo, fokus saja untuk mempelajari kawruh-kawruh leluhur kita, ya. Fokus saja untuk memahami ilmu hakikat dalam sebuah agama. Kalau mau menggunakan agama, ya. Fokus mencari yang hakikatnya, yang sebenarnya, bukan hanya kulitnya saja. Terus kita gali, kita fokus saja dengan hal tersebut, kita fokus perbaiki diri, kita fokus membersihkan diri, banyak menyebar cinta kasih, banyak berbuat baik, saling tolong-menolong. Fokus saja dengan hal itu. Kalau memang sudah waktunya Tuhan mengatakan anak ini boleh tahu, pasti akan tahu. Karena yang maha tahu itu hanya Tuhan. Perantaranya nanti akan leluhurnya sendiri yang mengasih tahu. Ketika anak tersebut sudah tidak ingin mencari tahu tentang siapakah reinkarnasi dirinya ini, siapakah leluhur yang menitis ke dalam dirinya itu. Ketika dia sudah tidak berpikir bahwa itulah yang dia cari, ketika dia melepaskan, dia mengikhlaskan, ketika diberitahu pun ya sudah biasa saja. Bukan hal yang wah lagi. Karena bukan itu fokusnya. Fokusnya adalah memperbaiki diri, fokusnya adalah menyelesaikan tugasnya di masa hidup ini. Yang tahu kebersihan hati kita itu adalah ya Tuhan sendiri nantinya. Nanti akan diberitahu melalui leluhurnya sendiri. Itu perantara. Ya. Jadi untuk mencari titisan siapakah diri kita, reinkarnasi siapakah diri kita, itu adalah caranya dengan tidak mencarinya. Kalau kita terus mencari tahu tentang jawaban tersebut, tidak akan pernah dikasih tahu. Karena Tuhan dan leluhur juga tahu anak ini fokusnya hanya untuk itu saja. Nanti yang dikhawatirkan adalah anak tersebut ketika tahu sebelum waktunya nanti akan menjadi mentang-mentang, menjadi sok hebat, menjadi muncullah sifat sombong, begitu. Ya, makanya untuk mencarinya ya dengan tidak mencari. Tapi kalau kita terus tidak mencari jawaban karena kita ingin menemukan jawaban, ya itu juga salah. Benar-benar harus clear, harus bersih, harus jernih hati kita. Ya, makanya kenapa ada istilah mencari ilmu pun tidak boleh menggunakan nafsu. Karena ketika kita mencari dengan menggunakan nafsu atau ambisi, itu yang memberitahu pasti bukan yang hakikat. Pasti yang memberitahu adalah jin-jin sekitar yang terus menggoda dalam perjalanan. Jadi ini sebagai pengingat untuk kita semua bahwa kita cukup fokus saja untuk memperbaiki diri, membersihkan diri. Kita fokus saja untuk menggali ilmu hakikat. Kita fokus saja untuk menggali kawruh para leluhur kita. Kita fokus saja menggali ilmu tuwo, membersihkan diri agar kita dapat menyebarkan cinta kasih, welas asa asih asuhnya terus itu ditebarkan agar kita tetap bisa saling tolong menolong dan gotong royong. Nah, ini sebagai pengingat untuk kita semua bahwa sebenarnya kita harus tahu dulu niat kita di awal itu apa. Kalau kita niatnya dari awal memang hanya ingin membersihkan diri, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, itu nanti akan terus dibimbing ke dalam jalan yang sebenarnya. Ya, kalau dari awal kita ingin tahu siapa diri kita, titisan siapa, ya nanti kita akan dituntun dengan yang goda-goda memberitahu tentang hal-hal tersebut. Jadi kurang lebih begitu. Ya, cara untuk kita mengetahui siapakah diri kita sebenarnya adalah dengan kita tidak mencari. Dengan kita tidak mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. Ya, benar-benar kita harus benar-benar membersihkan hati kita dan pikiran kita. Hal tersebut bisa dibilang penting tidak penting. Pada saat kita sudah waktunya diberitahu, itu justru penting buat yang di atas, tapi kita sudah merasa tidak penting lagi untuk mengetahuinya. Nah, disitulah kita akan benar-benar dapat terus rendah hati dalam menjalani tugas-tugas di masa hidup kita ini.
Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita menyelesaikan tugas kita di masa hidup ini. Ya, itu yang terpenting. Nah teman-teman, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Saya juga tidak merasa benar apa saya katakan. Mudah-mudahan ini bisa jadi bahan refleksi untuk kita berpikir dan merenung. Itu aja hari ini. Rahayu, rahayu, rahayu.